Hai Sobat Genbi yang ada di rumah, kembali lagi bersama kami di Gen Bincang, Genbi Tegal, Bincang-Bincang. Wah, eh, pada kesempatan kali ini saya Kania Asmara akan menemani Sobat Genbi nih yang ada di rumah selama beberapa menit ke depan. Nah, untuk tema kali ini mungkin lumayan relate nih untuk Gen Z zaman sekarang atau mungkin anak-anak muda zaman sekarang, yaitu eh, mulai dari nol, menabung, dan berinvestasi untuk pemula, seperti itu. Nah, untuk tema kali ini, narasumbernya ya pasti sudah ahli di bidangnya nih, teman-teman. Siapa ya narasumber kali ini? Kita panggil mungkin ya dengan Bapak Muhammad Sigit di sini. Saya hello mungkin Bapak. Halo semuanya. Halo semuanya, seperti yang ada di rumah. Waduh, beliau ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pekalongan nih, Sobat Genbi. Pasti udah paham betul nggak Pak nggak untuk tema kali ini. Nah, sebelum kita melanjutkan materi lebih jauh, mungkin bagaimana nih kabar Pak Sigit hari ini? Baik Mbak, terima kasih. Alhamdulillah diberikan kesempatan ini ketemu sama Sobat Genbi semua. Semoga semuanya juga sehat-sehat ya. Alhamdulillah sangat senang nih Pak mendengar kabarnya kalau baik-baik saja. Oke, mungkin pertanyaan pertama nih langsung masuk nih Pak. Ya, boleh. Oke, banyak banget nih Pak Sobat Genbi di rumah atau mungkin pemula-pemula termasuk saya nih sangat bingung investasi itu apa sih Pak? Nah, bedanya sama menabung itu apa? Karena di sini kan banyak yang mengira investasi dan menabung itu satu hal yang sama gitu. Iya. Mungkin bisa dijawab mungkin Pak. Baik, kalau untuk perbedaan ya antara investasi dengan menabung, saya kira pasti ada persamaan, ada perbedaan. Kalau perbedaan itu menabung untuk kepentingan likuiditas dan rasa aman sebenarnya, karena ya itu menabung. Dan menabung bisa saja nanti punya risiko nilainya turun. Jadi ada risiko namanya risiko penurunan nilai uang, termasuk di dalamnya karena faktor inflasi ya. Nah, untuk bisa mengatasi itu sebenarnya muncullah konsep investasi. Kalau investasi itu lebih berpikir, lebih mengutamakan tentang bagaimana supaya uang kita sekarang itu nanti di masa mendatang jauh lebih bertambah, jauh lebih banyak dan tidak tergerus dengan apa yang tadi dikatakan sebagai inflasi. Harapannya begitu, itu konsep investasi. Artinya memang ada pertambahan nilai uang yang memang kita harapkan di masa mendatang. Itu konsep investasi. Dan tentunya biasanya yang namanya investasi ya durasi ataupun periodenya bisa jangka panjang. Menabung pun sama, bisa jangka panjang. Cuman tadi kepentingannya untuk masalah likuiditas, contoh nabung untuk kuliah, nabung untuk menikah dan seterusnya. Kira-kira demikian Sobat Genbi semua. Oke, itu salah satu penjelasan nih buat Sobat Genbi yang masih bingung investasi itu seperti apa atau mungkin menabung itu seperti apa. Selanjutnya, kalau untuk pemula banget nih, pasti banyak dari kita yang langsung bingung nih harus mulai dari mana, itu pasti nggih Pak nggih. Nah, untuk investasi ini kan instrumen investasinya tuh banyak nih Pak. Nah, kemungkinan nih khususnya untuk mahasiswa yang paling aman itu instrumen yang mana nih Pak? Kalau yang paling aman berarti sebenarnya kan berbicara faktor risiko ya. Sebenarnya saya bisa mention paling tidak minimal ada dua ya. Satu, teman-teman Sobat Genbi dan mahasiswa bisa menggunakan namanya reksadana, tapi khusus reksadana pasar uang. Ini dicatat ya. Jadi reksadana itu banyak, tapi yang dalam hal ini lebih dianggap nyaman dan aman dan risikonya paling kecil itu namanya reksadana pasar uang. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang mungkin juga lagi hype ini, ramai banget ini teman-teman Sobat Genbi, itu bisa menggunakan investasi pada emas digital. Ya, itu relatif lebih, karena begini, kenapa saya memilihkan itu? Salah satu hal yang mendorong saya memilihkan itu karena satu mudah, yang kedua relatif harga yang nanti berkenaan dengan nilai emas sendiri cenderung naik. Ini bilangnya tentang investasi soalnya ya, bukan tadi istilah yang sempat
dibicarakan banyak teman-teman itu, misalkan trading gimana Pak? Kalau trading nanti beda lagi. Trading emas digital nanti beda lagi. Karena kalau trading itu time frame-nya bisa jangka pendek, misalkan dibeli di harga 1 juta misalkan, nanti sempat naik kemudian turun, Anda jual ya rugi. Gampangnya begitu. Tapi kalau investasi jangka panjang, harga emas, tren harga emas dunia selalu akan naik. Itulah kenapa kalau mau investasi secara ya mungkin apa ya, mikro retail itu boleh memilih reksadana pasar uang ataupun emas digital. Jangan emas yang perhiasan itu bukan. Kalau emas digital Anda boleh beli kan 0,1 gram, 0,05 gram ya boleh, bisa. Itu emas digital. Emas digital itu apa bedanya sih Pak sama emas yang tadi jenengan bilang itu dengan emas perhiasan itu, apakah sama-sama akan stabil itu, apa seperti apa itu Pak? Kalau emas digital memang cenderung harganya mengikuti pasar dunia dan bisa kita lihat, dan kita mungkin nanti silahkan teman-teman Genbi, sobat Genbi yang punya kemampuan browsing yang baik bisa mencari tahu sebenarnya tren harga emas kayak apa, selalu naik atau bagaimana. Saya yakin pasti jawabannya akan trennya naik dari waktu ke waktu. Nah, tadi perbedaan dengan emas yang lain itu pastinya ada emas dalam konteks secara fisik ya. Mungkin kalau ya mohon maaf saya sebut saja, misalkan emas dibeli di gerai emas, kemudian mungkin saya main saja mungkin di kantor pegadaian dan seterusnya, itu emas fisik. Sebenarnya sama, tapi nanti harganya bisa beda. Kenapa? Bentuk fisik itu nanti ada uangnya juga. Jadi kenapa muncul perbedaan? Karena kalau Anda punya emas 1 gram, itu mau dibuat secara fisik, itu juga harus bayar. Ada biayanya lagi. Nah, beda lagi kalau emas yang teman-teman atau sobat Genbi yang cantik-cantik ini pakai, entah di tangan, entah di telinga dan seterusnya, atau di leher, itu namanya perhiasan jewelry. Itu bukan emas yang tadi kita sebut, itu lain lagi. Itu emas perhiasan pasti harganya banyak berbeda. Masing-masing kan biasanya ada yang sekian karat gitu kan, harganya sangat bervariasi. Tapi kalau emas digital satu dunia relatif sama. Sama, pakainya standarisasi emas troy ounce namanya. Itu. Nah, itu juga kan ada emas batangan juga nih. Ya, apa ada perbedaannya juga? Ya tadi namanya itu emas fisik. Emas fisik secara fisik. Tetap ya Pak? Ibaratnya akan ada perbedaan selisih harga. Yang pasti ya gampangnya ngomong, kalau emas digital mungkin di sini teman-teman dan sobat Genbi semua itu harus ya dasarnya pakai trust, percaya bahwa sistem itu aman. Gitu. Nah, tadi sempat kita singgung juga di awal waktu mungkin belum masuk ya. Intinya bagaimana sih supaya rasa aman itu muncul? Ya kita perlu mengenali bagaimana sistem yang digunakan oleh instrumen investasi tadi. Contoh, mungkin saya singgung langsung saja ya Mbak Kana ya. Itu paling tidak sudah dilengkapi dengan izin resmi dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi misalkan ada penyedia layanan jual beli emas digital, itu ada izin dari OJK-nya enggak? Ada dari Bapepti-nya enggak? Gitu. Kalau nggak ada ya mohon maaf, sorry to say, jangan berani-berani deh. Ibaratnya apalagi ditawarin nih sama teman-teman dekat atau dari saudara ataupun siapa ya, tetangga, untuk jual beli emas digital, tapi nggak jelas sistemnya, sebaiknya jangan. Itu lebih baik berhati-hati kalau dalam hal investasi semacam itu. Gitu Mbak Kana ya. Baik Pak. Nah, tadi kan untuk yang pemula itu siapa tahu nih tertarik untuk emas digital, itu gimana nih step-stepnya, langkah-langkahnya? Kalau stepnya, kalau yang sudah saya sendiri punya beberapa ya, tapi ya belum banyak. Itu saya gunakan dari ada aplikasi sekuritas di negara kita, di Indonesia itu ada beberapa. Dan itu bisa silakan diunduh melalui apa itu namanya, aplikasi store masing-masing, app store masing-masing itu ada. Saya mohon maaf nih kurang etis kalau mungkin menyinggung atau menyebut nama ya, tapi banyak beberapa. Nanti silakan browsing saja. Yang saya pakai juga ada 2, itu ada juga layanan untuk emas digital. Dan itu memang sudah saya pelajari aman. Intinya kalau sebelum berinvestasi menggunakan sistem investasi semacam itu,
banyaklah belajar who is behind the application, siapa pihak-pihak yang mengembangkan dan bagaimana izinnya itu sih kalau tips saya begitu. Sehingga kita tidak kayak ibarat pilih kucing dalam karung ataupun apa ya, nitipkan duit kita sama orang yang nggak jelas. Jangan sampai seperti itu. Oke. Berarti tetap harus berhati-hati ya Pak? Harus berhati-hati. Waduh, ini buat sobat Genbi yang ada di rumah, jadi jangan asal nih. Betul. Nanti cari-cari informasi lagi. Ya nanti behind the screen saya sebutkan lah. Aduh, ini dapat ilmu lagi nih Sobat Sigit, alhamdulillah nih Pak. Oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Nah, apakah investasi selalu berisiko? Nah, ya, ini menarik nih masalah risiko karena memang hidup kita itu sebenarnya penuh risiko kan. Betul Pak. Hidup kita penuh risiko. Jangankan investasi, Anda mau berangkat ke kampus saja ada risikonya kok. Betul. Gitu kan. Apalagi investasi ini. Tapi yang pasti, entah tadi sempat disinggung menabung atau investasi, semuanya ada risikonya. Nabung pun ada risikonya, investasi pun sama. Yang menarik kita perlu bahas adalah bagaimana kita semua nih Mbak Kana ya, sebagai seorang investor, sebagai seorang yang mungkin ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik di masa mendatang, itu belajar untuk meminimalkan risiko. Risikonya harus kita minimalkan. Nah, caranya gimana? Caranya pasti tiap manusia itu punya hitung-hitungan. Punya hitung-hitungan bagaimana sebenarnya uang yang akan digunakan itu sudah sesuai dengan apa ya? Ibaratnya Anda punya tabel antara kebutuhan sama keinginan nih. Ya, investasi yang nanti digunakan itu masuk kategori kebutuhan atau keinginan. Karena memang pada prinsipnya jumlah uang yang kita miliki itu rata-rata itu dibelanjakan tanpa sadar dan mengetahui yang digunakan itu untuk memenuhi keinginan ataukah kebutuhan. Nah, di situ itu kata kuncinya di situ dulu sebenarnya. Untuk bisa kita masuk ke konsep resiko, pahami dulu Anda menggunakan uang itu untuk kebutuhan atau keinginan. Contoh beli es teh misalkan. Benarkah kita butuh es teh? Jangan-jangan cuma air mineral saja sudah cukup. Kenapa kita harus butuh es teh? Padahal sebenarnya bisa saja itu keinginan. Nah, beranjak ke konsep resiko, maka untuk bisa meminimalkan resiko, pahami dulu dengan baik unsur investasi itu nanti letak atau titik mendapatkan keuntungannya di mana dan bagaimana nanti ketika kondisi yang dihadapi berlawanan arah. Contohnya gampangnya begini, gampang bahasa sederhananya. Teman-teman Sobat Genbi harus bisa melihat kira-kira kalau misalkan kita beli suatu barang ini akan naik kapan harganya? Karena logikanya kalau harganya naik, ya bisa kita jual, ya kan? Kalau harganya naik. Tapi kalau pas harganya turun, itu pilihan mau jual atau mau ditahan, gitu loh. Kalau misalkan Anda paksa jual, ya rugi. Contoh saja beli suatu barang di harganya 1.000, harganya naik 1.200, Anda masih tahan nggak jual. Sebentar, labanya masih sedikit nih, keuntungan saya sedikit. Saya pengen keuntungannya 1.100% misalkan. Ternyata 1.200 dari 1.000 turun menjadi Rp500. Jadi Anda beli 100, sekarang harganya 500, rugi 50%. Itu. Nah, antara tadi keuntungan sudah sampai 200 sama rugi 500, itu namanya risk reward ratio. Gampangnya begitu. Itu yang kadang perlu kita hitung. Kenaikan-kenaikan seperti itu. Itu teknis ya. Hal yang konseptual sebenarnya kalau pahami resiko itu, Anda atau teman-teman Sobat Genbi semua harus bisa membaca, gampangnya apa ya, perilaku banyak orang. Perilaku banyak orang itu penting. Jadi memang kadang kalau kita berbicara investasi itu, apapun jenis investasinya, kita perlu memahami ekosistem investasi itu. Ekosistem investasi biasanya berkaitan dengan apa? Psikologi massa, psikologi orang-orang. Kadang kenapa muncul zaman sekarang istilah, sebenarnya sudah lama ya, tapi Gen Z sekarang kan ramai nih kadang, jangan jadi generasi FOMO. FOMO itu apa sih? Nah, itu FOMO itu istilah di dunia investasi namanya fear of missing out.
Oh, Jadi takut ketinggalan. Nah, itu yang kadang dimanfaatkan. Dimanfaatkan siapa? Pihak-pihak tertentu oke. supaya apa? Mendapatkan keuntungan. Hmm, Itu yang kadang menggerakkan banyak orang untuk bersama-sama membeli saham, membeli apa namanya? Aset investasi, instrumen investasi atau bersama-sama menjual. iya. Contoh misalkan kripto. Kenapa kripto bisa naik turun? Itu kadang ya pengaruhnya apa? Influencer. Sorry itu saya ya, maaf ya teman-teman influencer. Bukan saya yang memojokkan teman-teman, enggak. Tapi banyak yang kadang memanfaatkan itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Oke. Itu. Ini yang kadang sebagai newbie di dunia investasi memang perlu banyak memahami teman-teman sobat Genbi semua. Memahami tentang bagaimana kita sebagai calon investor itu pelajari sepenuh hati. Iya. Makanya konsep literasi keuangan itu menjadi mutlak penting bagi teman-teman yang mau masuk ke dunia investasi, terutama untuk mengetahui risiko. Oke. Gitu. Berarti harus pintar-pintar menahan diri ya Pak? Tetap, Wah, betul. jadi Sobat Genbi jangan, mungkin kalau bahasanya jangan serakah mungkin ya Ya, Pak. jangan serakah, jangan Harus bisa, gegabah, ya. Jangan, betul. jangan juga penakut. Iya, karena biasanya kan untuk pemula nih takut nih Pak. Ya, Gimana untuk mengatasinya biasanya gimana nih Pak? untuk bisa tidak takut atau gegabah atau serakah itu sebenarnya sederhana ya. Eh, Memang kadang teman-teman harus bisa mengukur tadi profil risiko namanya, ada profil risiko. Ketika instrumen investasi sobat-sobat Genbi semua misalkan sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Contohnya tadi beli di harga 1.000, harga sekarang Rp400. Nah, itu eh, teman-teman sobat Genbi bisa menghadapi itu dengan cara bagaimana sih? Apakah nggak bisa tidur, kebayang-bayang terus? Itu namanya profil risikonya sangat rendah. Tapi kalau misalkan santai saja, besok sebentar lagi juga paling naik, nah, itu namanya profil risikonya bisa tinggi atau mungkin moderat lah. Kalau tinggi itu malah kesempatan ini harganya turun 400, saya beli lagi. Nah, itu profil risikonya tinggi itu. Profil risiko tinggi itu artinya apa? Dia melihat sebuah situasi kondisi itu dari sudut pandang yang ini pasti menguntungkan saya. Dengan tingkat optimisme yang luar biasa itu kadang saya sebut sebagai tingkat profil risiko yang paling tinggi. Dan itu banyak dibuktikan. Siapa? Ya orang-orang yang di dunia investasi sukses. Saya sebut saja misalkan ada yang namanya Lo Keng Hong, misalkan yang kemarin datang ke Pekalongan, yang kerjasama dengan Unikal juga. Itu membuktikan bahwa ketika harga jatuh, harga turun, ya dia mungkin punya uang, serok dia, ambil sebanyak-banyaknya. Maka ketika harganya melambung tinggi, ya keuntungannya berlipat-lipat bisa sampai ribuan %. Itu dari tadi kontak resiko itu. Ya, itu Mbak. Kira-kira itu. Berarti kita juga harus bisa membaca situasi juga nih Pak? Betul. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Kalau investasi itu uang kita bisa hilang tidak nih Pak? Nah, untuk cara mengurangi resiko yang tersebut itu bagaimana? Apakah investasi bisa menghilangkan uang kita? Bisa kalau kita tadi mengambil keputusan menjual. Uang kita habis. Uang kita mungkin akan tersisa sangat sedikit gitu ya. Kalau minus sih nggak sampai sih. Tapi untuk bisa meminimalkan itu, memang salah satu yang terpenting awal keputusan atau mengambil keputusan kita di awal itu harus banyak dilengkapi dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan. Jadi contoh, memilih salah satu instrumen investasi itu sudah yakin dulu belum bahwa ini akan membawa kita kepada pertambahan nilai uang kita. Maksudnya investasi yang dilakukan itu nanti akan naik atau tidak. Itu dulu satu. Artinya harus ada sebuah keyakinan dari Sobat Genbi semua ketika mengambil keputusan melakukan investasi itu ada sebuah keyakinan kuat bahwa di masa mendatang harga akan naik, nilainya akan naik gitu ya. Tapi kan tadi sekali lagi di masa depan serba tidak pasti. Nah, untuk bisa meminimalkan risiko, teman-teman Sobat Genbi juga harus realistis.
Caranya gimana? Kalau harga turun, itu harusnya sudah disiapkan. Disiapkan apa? Ya disiapkan berapa sih saya itu siap menerima kerugian. Jadi kita itu punya contoh. Saya sama Mbak Kania mungkin beda. Saya mungkin bisa ibaratnya uang sampai rugi 70%, 80%, saya masih santai saja. Mungkin bisa. Tapi kalau Mbak Kania bisa jadi nggak bisa tidur semalaman, sampai sampai kurus bahkan Mbak. bisa sampai kurus itu. Iya. Dietnya nanti berhasil sukses itu. Artinya secara psikologis kita termasuk orang-orang yang kuat nggak menerima kenyataan. Iya. Jadi secara apa ya, mentalitas individual kita siapkan dulu. Yang kedua tadi, untuk bisa resikonya minimal, maka kita bisa setting, bisa kita desain bahwa harga turun di level tertentu, kita harus siap jual, walaupun itu rugi. Itu yang kadang banyak tidak dilakukan oleh para investor-investor pemula, yang biasanya cenderung mengambil keputusannya apa? Bukan didasarkan pada sebuah hitung-hitungan yang matang, tapi oleh ajakan-ajakan tadi. Mohon maaf ya, influencer, youtuber, macam-macam yang mungkin tergabung di grup-grup medsos semuanya kan bilang, ayo sekarang jual, ikut jual semua. Ayo sekarang beli, ikut beli semua. Itu yang banyak terjadi pada investor generasi sekarang. Lalu mungkin ada tidak dari instrumen investasi ini tuh yang mungkin lebih aman lagi selain yang tadi Bapak sebutkan yang sebenarnya kalau pingin jujurli ya, jujurli mengatakan investasi paling sederhana itu sekarang sedang teman-teman Sobat Gini semua lakukan. Apa itu? Waktu. Waktu itu investasi yang paling berharga. Justru teman-teman Sobat Genbi semua melakukan banyak hal sekarang ini, itulah konsep investasi sesungguhnya. Karena berharap apa? Di masa depan, nilai, value kita semua sebagai manusia itu akan naik. Gitu. Akan naik. Tapi kalau tetap di dunia investasi secara praktis ya, saya akan mengatakan tadi ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan bisa Mbak, pendapatan tetap. Kemudian bisa juga tadi pakai, kalau nggak emas digital, bisa pakai obligasi. Saya sendiri sebenarnya ada punya jawaban itu 5-6 instrumen. Tadi kan saya sebut 2 ya. Kalau yang lain bisa coba pakai obligasi. Obligasi itu namanya surat hutang. Surat hutang itu gampangnya Anda ngutangi orang. Anda memberi hutang pada orang. Dengan cara apa? Membeli surat hutangnya. Itu. Nah, sekarang pertanyaan, siapa pihak yang menerbitkan obligasi? Ya banyak. Perusahaan-perusahaan swasta, bahkan negara. Nah, saya bisa menyarankan kalau ingin aman, beli surat utang negara atau SUN. Siapa sih nggak mau di SUN? Namanya surat utang negara atau obligasi. Walaupun ya sorry to say, imbal hasilnya tidak tinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan deposito, masih tinggi obligasi. Itu. Iya, cek saja kalau nggak percaya. Oke, kalau deposito sendiri itu seperti apa? Deposito kan nabung di bank, di apa lembaga keuangan begitu kan. Paling kan misalkan sekian persen. Itu kalau obligasi bisa sampai ada yang 6%, 9%, 11%. Saya nggak tahu yang 12 ada nggak ya. Tapi rata-rata 6-9% per tahun tapi itu. Oke. Dan memang kalau beberapa teman saya yang dulu pernah ngajarkan saya, jadi mentor saya itu ya bilangnya obligasi minimal harus punya Pak. Minimal obligasi negara yang gitu. Saya kebetulan sekarang sudah nggak punya, tapi dulu sempat pernah beli obligasi negara. Dan ya lumayan. Tapi memang obligasi negara itu temponya bisa 6 bulan, 9 bulan, sampai 12 bulan. Bisa 2 tahun, 3 tahun bisa, diperpanjang terus bisa. Tapi ini yang paling cepat 6 bulan. Dan itu juga sama bisa diperjualbelikan. Jadi instrumen investasi itu kadang yang menarik itu begini teman-teman Sobat Genbi. Kita beli sesuatu, sesuatunya itu sebagai sebuah bukti kepemilikan, bukti kepemilikannya bisa diperjualbelikan lagi, gitu loh. Itulah surat-surat berharga itu maksudnya begitu. Tadi yang kita bahas itu panjang lebar, semuanya kita konteksnya adalah investasi pada surat berharga. Entah tadi obligasi namanya, ataupun reksadana,
ataupun mungkin saham yang saya sekarang tekuni di pasar modal saham, di pasar saham. Itu semuanya adalah surat berharga. Dan itu tadi, bagaimana mungkin kita percaya pada Pak, suratnya aja kadang nggak kelihatan Pak, nggak ketahuan. Di mana suratnya Pak? Saya pernah tanya tuh sama mahasiswa, Pak Sigit kok bisa percaya Pak? Saya kemudian, sorry ya, saya keluarkan uang. Saya keluarkan uang yang warnanya merah. Ya. Merah, pada tahu ya nilainya berapa ya? Saya tanya sama mahasiswa, Anda percaya kertas ini harganya 100.000? Siapa yang percaya? Ada beberapa mahasiswa tuh di depan saya. Gak ada yang percaya. Karena ini kertas, memang kertas gini harga 100.000. Kalau ini kertas, kan enggak. Makanya di uang ada yang namanya nilai intrinsik, ada nilai nominal. Yang kita gunakan namanya nilai nominal. Nilai intrinsiknya berapa? Satu lembar uang 100.000 yang ada gambarnya pahlawan nasional itu bisa jadi paling harganya. Saya pernah tanya, diskusi sama temen yang pernah kerja jadi rekanan perusahaan uang Republik Indonesia, Perupri ya. Itu konon harganya sangat murah. Tidak sampai 400 perak. Itu satu lembar itu. Bahan bakunya, karena kan memang kertas biasa Mbak. Itu kan kertas biasa yang dicetak, dikasih warna, dicap sama BI, gitu kan. Akhirnya apa? Jadi nilai tukar. Satu negara percaya semua tuh. Dan cuma tidak di Indonesia, semua negara percaya, gitu kan. Nah, begitulah sistem bekerja. Itu namanya memang konsep literasi keuangan. Kenapa kita perlu mengetahui bagaimana sistem keuangan bekerja, termasuk tadi tentang investasi. Sehingga tadi pertanyaan kenapa apa saja yang mungkin bisa dipilih selain tadi, ya sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Dan memang salah satu yang harus kita pahami itu kita perlu paham dan pelajari dulu bagaimana sistem keuangan itu bekerja. Itu. Nah, ini saya sedikit tertarik tentang obligasi. Ya. Karena saya juga masih belum tahu banyak tentang obligasi tersebut. Nah, ini Kak, apakah setiap individu itu harus atau baiknya investasi obligasi atau seperti apa? Obligasi pastinya mirip-mirip seperti Anda nyimpan uang di bank dalam bentuk deposito. Jadi kalau deposito itu nyimpan uang di bank, janjian nih sama bank, saya akan simpan uangnya di bank, tidak akan saya ambil selama 6 bulan misalkan. Jadi misalkan, Pak, saya pas itu butuh uang Pak, bulan keempat nggak bisa diambil, walaupun itu uang kita. Kalaupun bisa diambil, kenapa? Karena apa namanya penalti namanya, ada penaltinya, ada dendanya. Penaltinya itu seperti apa? Ya penaltinya otomatis jatah bagi hasil yang mungkin ataupun apa ya bunga depositonya mungkin bisa berkurang, bahkan bisa saja hangus. Itu saya nggak tahu aturan main di masing-masing lembaga keuangan perbankan bisa beda-beda. Tapi penalti itu intinya uang yang nanti kita simpan, misalkan Mbak Kania punya uang 1 juta disimpan sebagai deposito. Harapannya nanti pada bulan ke-6, bulan ke-6 terakhir ya, itu uangnya jadi 1.050.000. Namanya begitu ya. 1.050.000. Jadi bunganya memang 5%. Itu pun kalau Mbak Kania nanti ngambil di bulan ke-6 akhir tadi sesuai janjian. Tapi kalau di tengah jalan diambil, bisa saja nanti bunganya hilang. Atau berkurang, tidak dapat 50.000, dapatnya paling akhirnya berapa? 500 rupiah misalkan. Itu. Nah, kembali ke obligasi. Obligasi pun sama. Obligasi Anda janjiannya untuk beli berapa lama? Apakah 6 bulan sama? Atau 1 tahun atau 2 tahun? Bisa gitu. Berarti awalnya memang harus ada perjanjian terlebih dahulu. Iya. Nanti ada itunya, ada apa namanya, semacam form yang bisa diisi, yang merupakan kesepakatan sebenarnya. Kita ngisi form itu nanti setelah kita setujui, ya mungkin tantangan digital atau ya, kalau dulu sih nggak ada tanda tangannya sih, langsung saya approve itu, apa namanya, kita setujui, apa namanya, agree, ya sudah, itu persetujuan legal bahwa kita menyetujui persetujuan itu, kita menyetujui form yang kita isi, maka disitulah sudah dianggap ada kesepakatan antara pihak yang menjual obligasi dengan kita sebagai
obligor ataupun orang yang membeli obligasi gitu. Tadi kan juga dari Pak Sigit menjelaskan ada obligasi yang dari negara, ada yang dari swasta. Betul. Nah itu sebenarnya perbedaan secara spesifiknya itu seperti apa itu Pak? Pemahamannya harus berangkat dari konsep obligasi sendiri. Tadi yang namanya obligasi kan, contoh, saya punya perusahaan, saya menerbitkan obligasi, Mbak Karya beli sama saya. Intinya Mbak Karya itu ngutangi saya, Mbak. Ya kan? Karena Mbak Karya beli obligasi dari saya. Nah, kalau saya pihaknya tidak amanah, perusahaan saya bangkrut, kemudian saya pergi ke luar negeri, nasib obligasi Mbak Karya gimana? Nggak jelas kan? Itu mungkin lebih aman di makanya negara gitu loh. Negara kan akan menjamin, negara kan masih berdiri. Kalau perusahaan bisa bangkrut, walaupun negara bisa gagal, bisa ya. Konsep fail state negara gagal kan ada, tapi jarang lah, jarang di dunia ini. Tapi kalau perusahaan bangkrut ya banyak, nggak bisa bayar itu banyak gitu loh. Nah, penting paling aman ya pilih obligasi negara gitu, Sobat Genbi. Jadi Sobat Genbi ini udah dijelaskan sama Pak Sigit, lebih baik memilih obligasi yang dari negara. Betul. Oke, selanjutnya Pak. Nah, kenapa sih penting sekali kita mulai menabung dan berinvestasi sejak dini, bahkan ketika pendapatan kita masih kecil? Betul, mungkin mahasiswa ini kan masih dikasih sangu dari orang tua, mungkin belum dapat pekerjaan freelance atau tetap nih Pak, gitu. Sebenarnya jawaban sederhananya adalah pemahaman kita tentang masa depan. Ya, masa depan kita itu sudah pasti tidak ada yang menjamin kepastiannya. Siapa sih di antara kita semua nih Sobat Genbi yang sudah dijamin masa depannya? Saya kira nggak ada. Atau siapa yang berani menjamin masa depan kita? Nggak ada. Atau siapapun pihaknya, siapapun mungkin jenis makhluknya, tidak ada yang bisa memastikan apa yang bisa terjadi di masa depan. Betul begitu ya? Nah, terkait dengan tadi kenapa kok harus menabung atau bahkan berinvestasi sejak sedini mungkin, supaya kita memahami perilaku kita, memahami bahwa nanti apa yang akan kita hadapi di masa mendatang itu serba tidak pasti. Justru disitulah arti penting kenapa harus menabung atau berinvestasi sekarang. Daripada misalkan ada teman saya yang tanya, Pak Sigit, harusnya kita itu berinvestasi setelah punya uang banyak atau sekarang Pak, dari yang kecil-kecil dulu? Jawabannya sederhana, investasi itu ada persamaan dengan menabung. Persamaannya apa? Salah satunya tadi, kalau menabung mending kita sisihkan aja yang kecil-kecil dulu. Semampu kita. Bahkan paling ideal ketika kita mampu menyisihkan uang yang kita miliki itu di awal, bukan di akhir sebagai sisa. Kadang-kadang tadi saya sempat menyinggung bahwa nanti sisanya berapa itu yang ditabung. Itu sebenarnya pendekatan yang keliru. Pendekatan yang keliru. Contoh, teman-teman Sobat Genbi dapat uang saku dari orang tua. Misalkan uang sakunya mingguan. Ya, per minggu atau ada yang bulanan ya bisa jadi. Kalau dapat uang saku bulanan, hitung tuh kebutuhan 1 bulan berapa, lalu berapa dan seterusnya. Untuk investasi berapa di awal sudah ketahuan dulu, harus diinvestasikan berapa. Atau kalau enggak misalkan ditabung berapa. Itulah supaya kenapa harus dilakukan sejak dini ataupun seawal mungkin membentuk perilaku kita di masa mendatang. Bahkan ibaratnya kalau saya ditanya tentang kenapa konsep menabung atau investasi itu menjadi sangat penting dan harus dilakukan, saya akan menjawab nasib kita di masa depan, satu, tidak ada yang menanggung. 2, kita perlu berpikir tentang nasib masa depan di bawah kita, anak cucu kita. Jadi berpikirnya masa depan. Nah, tadi kan sudah banyak banget nih Pak, pembahasannya sudah panjang lebar nih ya Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak, selain itu apa dampaknya kalau kita terus menunda-nunda? Nah,
Biasanya mahasiswa nih, biasanya sering menunda-nunda soalnya biar jajan dulu, beli skincare dulu mungkin itu nggih Pak. Menunda-nunda untuk belajar investasi atau belajar menabung, lalu menunda mengambil langkah untuk mengelola uang secara lebih bijak dari sekarang. Nah, apakah ada konsekuensi jangka panjangnya tuh Pak untuk yang Ya, mungkin belum kita sadari? pastinya ada ya Mbak Kananya. Artinya setiap keputusan kita sekarang itu kan pasti membawa dampak di masa mendatang. Nggih. Nah, kalau Sobat Gen B ataupun teman-teman mahasiswa yang mungkin sudah ada kesempatan tapi tidak digunakan, pastinya orang lain tuh yang ngantri banyak mendapatkan kesempatan. Dan kemudian apa yang terjadi di masa mendatang? Ketinggalan. Itu pastinya begitu. Saya contohkan begini, teman-teman perlu memahami bahwa di beberapa tahun terakhir ini ada lonjakan investor pemula dari generasi Z, Gen Z yang luar biasa. Yang artinya apa? Sudah mulai banyak teman-teman Sobat Gen B di luar sana, para mahasiswa, mungkin teman-teman SMA begitu ya, bahkan mungkin saya nggak tahu kalau yang sudah SMP, itu sudah mulai aware tentang masa depan mereka, terutama terkait investasi. Walaupun mungkin dengan memulai sebuah langkah-langkah sederhana, contoh misalkan saya sebut saja trading misalkan, ikut-ikutan trading, walaupun mungkin masih ikut-ikutan, tapi intinya sudah ada langkah ke situ, sudah ada action, sudah ada tindakan-tindakan nyata. Nah, kalau tidak dilakukan sekarang, maka di masa mendatang itu, tadi sempat saya singgung tentang inflasi ya. Masa mendatang itu penuh dengan ketidakpastian di mana nilai uang semakin lama semakin kecil. Semakin lama semakin rendah. Itu nilai uang begitu. Itu yang kadang perlu kita pahami, karena beberapa investor kawakan ya biasanya akan mengatakan, saya sendiri menyesal kenapa tidak berinvestasi sejak muda. Itu banyak disampaikan para investor yang sudah senior, yang sudah sudah berumur dan seterusnya. Rata-rata beliau menyesal kenapa tidak melakukan sejak muda. Karena memang tadi yang saya singgung bahwa investasi sesungguhnya akan di waktu. Justru ketika di masa tua itu kita sibuk dalam tanda kutip itu belajar memulai suatu investasi, itu sudah jauh terlambat. Walaupun mungkin tidak ada kata terlambat sih ya, tapi sudah terlambat, sudah banyak tertinggal dari yang lain. Sehingga nantinya yang ada adalah, ini rata-rata yang terjadi nih, saya mohon maaf untuk mungkin para generasi baby boomer. Itu baby boomer itu yang sekarang sudah banyak pensiun. Yang tahun 40, 50 begitu ya, bapak angkatan kakek nenek teman-teman Sobat Gen B atau ayah saya, bapak saya, ibu saya, itu intinya ketinggalan kalau belajar investasi sekarang, walaupun mungkin sudah punya uang. Kenapa? Mempelajari itu butuh proses. Dan ingat, dalam dunia investasi belajar itu kadang biayanya tidak ringan, Sobat Gen B semua. Justru kalau mau belajar dari sekarang, mumpung biayanya belum terlalu tinggi. Kenapa biaya terlalu tinggi? Contoh, sambil ikut kuliah, sambil mungkin macam-macam, ada kenalan, relasi dan seterusnya, bisa belajar bersama. Nanti kalau sudah di masa-masa pensiun, mau belajar sama siapa? Paling nanti ikut seminar 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta dan seterusnya. Mahal. Jadi sebisa mungkin gunakan waktu sekarang ini untuk belajar tentang literasi keuangan, belajar tentang investasi, bahkan melakukan investasi sejak sekarang. Itu Mbak Kanaya. Karena nanti saya yakin di masa mendatang, nanti yang saya singgung tidak pasti itu jelas, serba ada ketidakpastian. Bahkan saya pernah suatu ketika bicara diskusi sama bapak ibu guru saya yang sudah pensiun. Itu juga jawabannya ternyata membuat saya semakin terbangun bahwa ternyata betul ya. Rata-rata orang kalau sudah nanti di usia lanjut, pinginnya itu mengulang masa-masa zaman dulu untuk bisa berbuat lebih banyak, terutama dalam hal menyiapkan masa depannya. Itu jangka panjangnya, betul, jangka panjangnya rata-rata begitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak. Banyak banget nih anak muda sekarang yang tadi Bapak bilang itu FOMO nih Pak. Aduh. Nah,
Bagaimana sih untuk anak muda yang sebenarnya sudah ingin memulai mengelola uang dengan benar, tapi sering terjebak pada kebiasaan konsumtif? Ya, Entah karena FOMO, gaya hidup, atau pengaruh media sosial. Nah, cara kita nih Pak, menurut Bapak nih ya, cara kita sebagai mahasiswa untuk bisa membangun pola pikir yang finansial yang lebih dewasa dan bijak itu seperti apa Pak? saya jadi ingat konsep yang sederhana yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis. Hmm. Namanya konsepnya ini di dunia marketing sebenarnya impulse buying. Impulse buying itu orang yang tadinya tidak punya rencana membeli sesuatu, jadi langsung pengen beli. Bahkan tidak cuma rencana beli, langsung saat itu beli. Itu namanya impulse buying. Contoh nih, ada yang jualan es di depan Anda, panas-panas kayak gini kok, kayaknya minum es enak nih, padahal tadinya nggak ada rencana beli es. Orang itu tiba-tiba lewat. Nah, Anda beli, teman-teman ternyata banyak yang ikut. Semuanya menggunakan pendekatan konsep impulse buying. Ketika tanya, memang sudah ada rencana, orang saya lihat kamu beli es, saya jadi ingin ikut. Nah, gitu, itu banyak terjadi ya, Okay. banyak terjadi. Dan kalau cuma sekedar tadi es teh itu nggak masalah. Kalau misalkan barang-barang yang nilainya agak tinggi begitu ya, handphone atau apa, atau misalkan pakaian begitu kan, itu banyak terjadi. Nah, itulah kadang yang memunculkan konsep bahwa generasi FOMO itu adalah ketika tidak mau dikatakan kurang update, tidak mau dikatakan tidak valid, begitu ya. Mengalami insecure ketika berada di circle-nya. Aduh, teman-teman saya kok semuanya pakai HP merek TED, begitu ya, yang mahal-mahal itu, merasa insecure. Yeah. Akhirnya jadi FOMO pengen beli, itu yang banyak terjadi. Nah, untuk ibaratnya mengantisipasi hal kayak gitu, pastinya ini ilmu yang mungkin ilmunya namanya saya akan mengatakan tingkat tinggi. Kenapa? Tidak semua orang itu bisa. Apa tadi ilmu tadi yang sudah saya sebutkan? Ilmu ekonomi secara basic. Ilmu ekonomi secara basic itu teman-teman sobat Gembi semua harus bisa membedakan dengan real. Mana kebutuhan, mana keinginan. Itu tingkat tinggi namanya. Dan itu tidak semua orang bisa. Karena salah satu pendekatan yang Anda nanti kita semua perlu lakukan adalah tipnya sangat sederhana. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan kita di bawah standar kemampuan kita. Itu luar biasa. Itu saya pelajari betul karena saya sebagai seorang muslim, dari suatu waktu ketika saya melakukan ibadah puasa. Itu menahan diri itu tidak gampang. Dan itu implikasinya luar biasa ke semua lapisan tubuh kita, ke semua lingkungan kita, itu nanti bisa dampaknya dahsyat. Jadi konsep utamanya sebenarnya untuk tadi FOMO, bahwa belajarlah tadi yang dipakai Mbak Kananya bahasanya pengendalian diri ya. Yang kedua itu sebisa mungkin belajar tentang memilah kebutuhan dan keinginan. Karena kalau sudah clear, itu sudah insya Allah kita jadi manusia yang bisa dikatakan kalau versi saya itu purna. Sempurna. Wis orang mikirin macam-macam. Saya contohkan ya, orang kaya di dunia. Ada yang kenal mungkin sobat Genbia, namanya Warren Buffett. Warren Buffett begitu ya. Itu juga dia sudah mulai menemukan sisi bahwa saya tuh paling butuhnya ini kok. Itu yang dia siapkan. Bahkan termasuk menyiapkan untuk kematiannya. Tapi apa yang dia inginkan, dia singkirkan. Tapi dia mengukur standar kemampuannya dia dengan kita ya pasti beda. Pasti beda. Ibaratnya mampu beli perusahaan yang besar sekalipun. Tapi dia kadang beli perusahaan yang mungkin sebenarnya tidak terlalu bagus, tapi dia tahu mampu mendapatkan atau mendatangkan keuntungan bagi dia, itu yang diambil. Jadi gimana ya, menyampaikannya bahwa ada di situ sebuah konsep pengendalian diri yang luar biasa. Contoh paling sederhana, misalkan Anda mampu beli es teh, tapi memilih untuk tidak beli. Itulah yang saya tadi katakan pengendalian diri.
Gitu. Pak, ini ilmunya bener, saya tersentuh sekali bener Pak, sebagai anak muda mungkin ya. Saya juga menerima banyak ilmu. Ya, Soalnya saya juga mungkin sama ya sama sobat Genbi yang ada di rumah ini, masih pemula, masih belum tahu nih apa itu investasi, menabung dan lain sebagainya. Nah, sebagai penutup nih ya, Pak, aduh, oke, eh, bisa nggak sih Pak untuk memberikan pesan nih untuk ya. anak muda di luar sana, termasuk sobat Genbi, untuk penutup nih Pak? Kalau penutup saya kira untuk memulai sebuah konsep berperilaku keuangan yang ideal itu sederhananya itu kita perlu mengenali perilaku keuangan kita dari sudut pandang yang paling sederhana. Apa itu pengeluaran? Hmm. Ya. Iya. Kalau kenapa pengeluaran? Karena saya paham Sobat Genbi mungkin kan pemasukannya kan dari apa namanya entah pemberian orang tua dan seterusnya ya. Saya mohon maaf. Tapi kalau pengeluaran pasti tiap orang punya tuh. Betul. Walaupun sudah bekerja, sudah punya uang banyak, punya uang sedikit, semuanya punya pengeluaran. Paling sederhana, kalau bisa catatlah pengeluaran kita tiap hari. Saya pun yang sudah kayak gini masih tetap mencatat pengeluarannya. Walaupun saya punya asisten, namanya istri saya. Saya catat lewat istri saya. Saya kadang laporan, ibu saya beli ini, gitu ya. Nanti istri saya yang mencatat. Dan tiap bulan saya lihat mana yang nanti akan terlihat sebagai keinginan, mana yang menjadi kebutuhan. Yang menjadi kebutuhan kemudian saya buat sebuah planning, berarti ke depan saya kebutuhan ini. Artinya tiap bulan itu kita buat skala kebutuhan bahwa ternyata uang yang saya gunakan untuk kebutuhan jauh lebih kecil daripada uang yang digunakan untuk keinginan. Gitu. Itu yang terjadi. Yang kedua adalah pastikan uang yang Anda Anda dapatkan itu sudah memiliki tabel penggunaan ya di dalam kepala kita tentunya ya, di dalam otak kita. Ibaratnya dapat uang 100.000, sudah langsung terbayang nih mau ngapain aja nih dengan uang 100.000. Dapat uang 1 juta, mau ngapain sih buat 1 juta? Pak, untuk bayar kuliah Pak, ya sudah habis semua untuk bayar kuliah nggak apa-apa. Tapi kan itu untuk kepentingannya. Nah, diusahakan apa yang menjadi kebutuhan itu jadi prioritas utama. Jangan keinginan dulu, tapi kebutuhan dulu. Itu. Berarti kesimpulannya tuh harus pintar-pintar menahan diri. Yes. Dan membaca situasi nih. Jangan asal-asalan dan tetap berhati-hati nih buat sobat Genbi yang ada di rumah nih. Nah, terima kasih nih Bapak. Ya ampun nih, banyak sekali nih ilmu yang didapatin nih Pak. Terima kasih untuk kesempatannya, sudah bisa membagi ilmu untuk sobat Genbi yang ada di rumah, udah menemani sobat Genbi yang ada di rumah juga bersama saya ya Pak. Oke. Mbak, satu lagi boleh? Boleh Pak. Silakan Pak. Saya punya mungkin bisa dikatakan sebagai quote ya. Money is just a tool, but you have to plan and manage it as well as you can. Menyentuh teman-teman ya. Mungkin bisa diartikan dalam bahasa Indonesianya, uang itu adalah hanya alat. Betul. Teman-teman seperti ini semua. Justru yang penting adalah bagaimana kita merencanakan dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Itu esensi kita sebagai manusia di mata Tuhan. Terima kasih. Terima kasih nih Pak Sigit untuk menemani saya membagikan ilmu untuk sobat Genbi yang ada di rumah. Semoga podcast hari ini membantu teman-teman yang lagi mau memulai perjalanan finansial dari nol. Jangan lupa teman-teman sobat Genbi follow dan share podcast ini supaya semakin banyak generasi muda yang melek finansial. Seperti itu nggak Pak? Betul. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa sobat Genbi. Terima kasih semuanya. Terima kasih.